Tanaman eksotis kecombrang atau dalam bahasa Sunda honje, dalam sejarahnya tersebar di kawasan Nusantara dari barat hingga timur Indonesia. Aromanya yang khas seringkali menambah cita rasa makanan menjadi lebih kuat dan menggugah selera. Tak heran kecombrang dijadikan sebagai bahan makanan ataupun minuman. Biasanya daging itu menggunakan saus barbecue, mushroom atau black pepper. Nah, sekarang daging yang sedang saya makan ini menggunakan saus honje atau dari bunga kecombrang. Ini juga minumannya, jus bunga kecombrang. Kecombrang atau yang dalam bahasa Sunda disebut honje merupakan tanaman rempah yang bisa diolah menjadi berbagai masakan dan minuman. Kecombrang memiliki rasa yang unik, sedikit asam dan sepat. Walau banyak ditemui di Nusantara, tak sedikit masyarakat yang masih belum mengenal kecombrang. Nggak tahu. Tapi pernah dengar? Pernah dengar tapi nggak tahu. Kayaknya kalau ada juga di rujak kayaknya ya, kalau di Sunda tuh rujak. Itu biasanya buat salad kayak gitu nggak sih? Yang agak ungu-ungu itu nggak? Di salah satu restoran di Jalan Merdeka Bandung, honje atau bunga kecombrang dijadikan menu makanan dan minuman. Salah satu menunya daging saus honje. Pertama, daging tenderloin dimarinasi dengan garam, merica, lada hitam, dan bumbu kaldu. Setelah itu, daging digoreng. Nah, sekarang kita buat saus honjenya. Pertama, tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah, lengkuas, dan jahe yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan serai, daun jeruk, serta honje yang sudah diiris-iris. Tambahkan air kaldu hingga mendidih, baru dimasukkan daging tenderloin yang sudah digoreng hingga bumbunya meresap. Dalam seminggu, pengelola restoran mengaku bisa menghabiskan 3 kg kecombrang untuk menu makanan dan minuman. Yang jelas lebih spesial ya, karena satu memang bahannya aromatik, salah satu aromatik herb yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia membumbui dunia. Terus uniknya dari honje ini di seputar petani kita itu banyak sekali. Jadi kita memanfaatkan hasil produksi dari petani. Selanjutnya kita lihat pembuatan sambal honje di salah satu rumah makan Sunda di Jalan Junjunan, Bandung. Honje yang telah diiris-iris digoreng menggunakan minyak panas sampai kecoklatan dan tercium wanginya. Selanjutnya ulek bawang merah, cabai rawit, dan cabai domba yang telah digoreng. Setelah itu campurkan honje yang sudah ditiriskan dan tambahkan gula, garam, dan sedikit terasi. Jadi khas kecombrang ini tuh yang punya aroma yang sangat menyengat wangi, menggugah gairah untuk nafsu makan. Jadi sengaja kami ditampilkan untuk di menu sambal. Dalam sehari, rumah makan ini bisa menghabiskan 5 hingga 6 kg honje untuk membuat sambal honje. Sekarang saya mau mencoba sambal yang menggunakan kecombrang. Ternyata ini untuk sambal kecombrangnya, ternyata ada rasa asamnya. Padahal tadi ketika proses pembuatannya itu tidak ada tomat ataupun tidak menggunakan jeruk lemon ataupun jeruk limau seperti itu. Jadi rasa asamnya memang dari kecombrang. Menurut ahli sejarah kuliner dari Universitas Padjadjaran, kecombrang tak hanya dijumpai di Indonesia. Kecombrang juga banyak tersebar di Asia Tenggara. Pada masa lalu, kecombrang banyak dimanfaatkan untuk bumbu masak, sambal, hingga untuk keperluan medis. Karena memang masyarakat banyak yang percaya gitu bahwa honje bukan hanya sekedar atau kecombrang bukan hanya sekedar bumbu masak atau pelengkap masakan ya, tapi juga untuk memiliki efek yang baik gitu untuk kesehatan gitu. Ini yang membuat kenapa nilai dari kecombrang atau honje ini kemudian menjadi naik kembali, karena memang berkaitan atau berhubungan juga selain sebagai tanaman eksotis juga tanaman herbal ya. Fadli menambahkan tanaman endemik kecombrang mudah dibudidayakan. Maka masyarakat seharusnya tetap mengenalnya sebagai tanaman rempah khas Nusantara yang tidak terasingkan akibat tergeser oleh bahan makanan lain. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.